Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Ada tiga hal yang Tuhan berikan kepada kita, mulai dari yang terpenting. Ada tiga yang terpenting yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah keselamatan, dan untuk itu Dia berkorban menjadi manusia dan mati menggantikan kita dengan penderitaan akibat dosa yang ditanggungnya, dosa kita tentunya. Keselamatan itu pemberian, itu anugerah Tuhan yang terbesar. Yang kedua adalah Roh Kudus. Ya, pemberian yang terbesar yang kedua adalah Roh Kudus. Karena dari Roh Kuduslah kita bisa berjalan menang, berjalan tepat, akurat, dan dari Roh Kuduslah kita menerima kuasa kekuatan Allah untuk menang dan berhasil. Oleh Roh Kuduslah kita bisa mengenal Tuhan, mengenal Bapa dan Yesus. Oleh Roh Kuduslah kita mampu mengerti firman, bahkan pertolongannya membuat kita bisa melakukannya dengan mudah. Dan yang pemberian yang ketiga adalah kesembuhan. Apa? Kesembuhan. Karena Tuhan mau kita sehat. Haleluya. Bahkan waktu Yesus mati di kayu salib, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi Dia tanggung dosa kita supaya kita jangan dihukum karena dosa, tapi kita selamat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, tadi sudah saya katakan, lalu Dia sebelum naik ke surga Dia memberi Roh Kudus. Dan yang ketiga, di ayat yang sama 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Karena kalau kita tidak sehat, berarti sakit, berarti lemah. Nah, orang yang sakit atau lemah tidak akan bahagia. Maka Tuhan mau kita berbahagia. Haleluya. Itu sebabnya kita harus lakukan firman supaya kita berbahagia. Memang ada orang karena dapat gaji besar dia berbahagia sebentar, ya kan? Berhasil sukses cita-citanya, berbahagia sebentar. Makan makanan yang paling enak dia bahagia sebentar. Dia pergi wisata Malaysia ke Bali kemana, bahagia tenang sebentar. Seperti uang, seperti bunga sebentar mekar dan tidak akan bertahan selamanya. Karena yang bukan dari Allah itu sementara. Yang bukan dari Allah itu, saudaraku, tidak kekal. Tapi kalau Tuhan memberi kita sukacita, damai sejahtera, itu kekal. Asal jangan kita buang. Ya. Jadi kesehatan itu penting. Kalau kita sudah selamat, kita punya Roh Kudus yang membimbing, menuntun kita tepat hidup dalam kebenarannya, dan kita sehat. Inilah orang yang hidup berkelimpahan. Kalau soal uang, harta itu paling terakhir, efek samping. Ibarat saudara makan obat kebanyakan, efek sampingnya ginjal merusak. Makanya jangan suka makan obat terlalu sering. Haleluya.
Nah, saudaraku, ketika bicara sakit itu berhubungan dengan penderitaan, ketidakbahagiaan. Nah, ada orang bahagia kalau sakit. Jadi, memang kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya jadi hampa, rasanya nggak enak. Contohnya, saudara baru beli mobil yang baru Fortuner tahun tinggi 2023, tapi saudara sakit. Enak. Saudara dikasih makanan yang paling enak sedunia, tapi kau lagi sakit. Jadi orang sakit tidak bisa menikmati, kecuali menderita. Maka salah satu kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah menyembuhkan kita, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Tapi kesembuhan ini ada 4 bidang. Karena kalau Tuhan menyelamatkan itu dalam segala hal, bukan hanya rohani, jasmani juga. Kesembuhan juga begitu. Ada kesembuhan rohani, ya, roh kita dipulihkan, hati kita dipulihkan, iman kita dipulihkan, ya, keintiman kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita bisa menikmati firman, kita bisa menikmati hadirat Tuhan ketika berdoa, kita bisa memuji Tuhan dengan semangat ketika ibadah seperti ini. Kita boleh melayani dengan semangat walaupun banyak tantangan. Itu sehat rohani. Amin. Dan kita selalu mendapat kekuatan, karena orang sehat pasti kuat. Amin. Dan akhirnya saudaraku, kita akan menang dan makin bahagia. Amin. Karena kehidupan ini kalau kalah itu karena nggak kuat rohaninya. Selalu kita di dunia ini kayak hukum rimba sebenarnya. Walaupun ada undang-undang segala macam, sebenarnya hukum rimba. Aslinya siapa yang kuat dia menang, ya kan? Makanya ada istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau ke atas orang-orang hebat, orang berkuasa, bertumpul. Ya. Nah, karena memang sebenarnya hukum rimba berlaku di dunia ini, baik di dunia rohani dan jasmani. Siapa yang kuat dia menang, siapa yang lemah menjadi korban. Maka hendaklah kamu kuat. Haleluya. Kuat rohani itu paling utama. Karena kalau kita kalah secara rohani, itu kehidupan kita nggak punya masa depan. Maka cari dahulu kerajaan Allah, baru nanti bertambah yang lain kau capai. Itu hal rohani, karena kerajaan Allah bukan hal-hal dunia jasmani. Jadi sehat rohani, lahir baru lalu terawat. Dan kita sudah belajar bagaimana merawat kerohanian kita, bahkan bertumbuh berbuah, artinya ada hasil. Ada 4 faktor, masih ingat? Faktor tekun dalam makanya kita bikin banyak hal-hal untuk mencapai ini. Ada konser, ada hafruta, ada 2 puasa, ada ibadah hari Jumat, ada ibadah Minggu, ada konser gabungan Jumat dan sebagainya. Iya, ada lagi kebaktian keluarga hari Kamis. Jadi kita bukan buang-buang waktu. Karena Tuhan pun berjanji kalau 2-3 orang sungguh-sungguh berkumpul di dalam Dia hadir. Kalau Tuhan hadir bukan mau main-main. Ada hal yang penting dalam hidup kita. Haleluya. Makanya kita harus giat, apalagi makin banyak tantangan, makin gawat dunia ini, kita harus makin giat ibadah. Karena Tuhan bilang dalam ibadah kita diberkati. Asal ibadah kita sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, kalau kita sakit rohani, secara rohani kita gak bergairah terima firman. Saya tahu beberapa orang tadi agak kesulitan berdiri setengah jam, apalagi yang tua-tua dan yang merasa tua. Ada orang sudah umurnya 50-60 tapi merasa muda, maksudnya semangatnya gitu kan? Ada orang masih 30 merasa tua gitu kan? Nah, sebenarnya secara rohani gak ada istilah tua, hanya secara jasmani adalah istilah itu ya. Nah, jadi saudaraku, maka saudara gak apa-apa, biarin aja. Artinya kau harus melewati keinginan dagingmu harus kau terobos, saudara. Haleluya. Jadi kita datang di ibadah ini bukan mencari apa yang kusuka, bukan. Mencari apa yang Tuhan suka. Nah, Tuhan suka kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan pujian penyembahan kita, sampai kita memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara harus keluar, jangan bawa
tubuhmu yang malas itu. Lagi pun enak, melompat kan jadi keringat, terbakar gulanya, jadi kolesterol turun, ya kan? Haleluya. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu secara psikologis harus mengeluarkan kata-kata minimal 3.500 satu hari, ya 7.000. Maka daripada kau menggosip, merepet, mending kau sering memuji Tuhan, apalagi kebaktian nyanyi, wah haleluya, luar biasa. Sehingga nanti tinggal stok sisa 300 lagi, nggak boleh lah sharing firman ya. Kalau nggak nanti mana aku akan ngomong ini? Kau cari tempat menggosip ya. Ya, kalau anda kehaputan puji Tuhan masih bicara firman kan, masih doa. Kalau nggak support nanti di sini. Makanya ada orang yang stres itu, dia pergi ke tepi danau, ke tepi sungai yang sepi, dia menjerit, wah, melepaskan stres. Dari sini kita berseru pada Tuhan, haleluya, haleluya. Ya, amin. Tidak set lagi. Makanya jangan saudara tinggalkan kesempatan itu. Amin. Kita mau buat Tuhan senang. Ya, kalau Tuhan sudah senang, pasti engkau diberkati. Haleluya. Ya, maka berbahagialah orang yang mendengar melakukan firman. Jadi bahagia yang dari Tuhan itu langsung ke dalam hati kita, dan itu menjadi mata air dalam diri kita. Dari hati kita seperti sumber, ya. Jadi maka roh kita bertumbuh. Makanya tekun dalam pengajaran firman, tekun dalam persekutuan, tekun dalam komunitas, tekun dalam doa. Yang belum tekun di sini, ayo tekun. Karena tahun-tahun yang akan datang makin gawat. Hanya orang yang hidup dengan cara hidup kerajaan Allah yang bertahan. Bukan hanya bertahan, menang lebih dari pemenang, bahkan terus naik dan naik. Karena jalan orang benar semakin bersinar seperti terang, makin terang sampai seperti rembang tengah hari. Tapi kalau tidak, kita akan layu seperti bunga yang mekar, akan layu. Ya, jadi kalau dalam Tuhan tidak, tubuh kita bisa saja tidak ada kekuatan yang bisa kita andalkan kalau sudah 2 kali, tetapi kita masih banyak berbuat secara roh, dan itu lebih dahsyat. Karena pekerjaan roh melampaui pekerjaan jasmani. Amin. Kalau orang Batak bilang kami yangi satu mandi ulau, apa artinya? Doa itu sudah menyelesaikan setengah pekerjaan kita. Cuma kita borong semua, kita bekerja nggak buat sampai sendiri. Ya kan? Karena apa? Ketika kita berdoa, kita menyerahkan semua pekerjaan sama Tuhan. Jadi setengah yang tersulit Tuhan ambil, yang setengah lagi bagian kita. Akhirnya lebih gampang. Makanya marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban, supaya beri kelega. Iya, jadi nggak stres dia, kelega, rest, kan? Oke, jadi ada penyakit rohani, ada penyakit jiwani, ya. Penyakit jiwani ini berhubungan dengan perasaan, pikiran, kehendak, keinginan, ya kan? Ada juga penyakit jasmani, ya kan? Asam urat, asam lambung, kanker, dan penyakit menular yang lain yang sudah diketahui atau belum diketahui, ya. Terus ada lagi penyakit ekonomi alias kantong kering, kanker. Karena gak punya uang pun sakit juga. Haleluya. Ya sakit juga, tapi memang tidak sesakit orang sakit rohani. Tapi sama sakit, tapi Tuhan menyembuhkan semuanya. Haleluya. Bahkan memberi kita hidup dalam segala kelimpahan. Nah itu sebabnya kita harus terus hidup dalam Tuhan, bergerak dalam Tuhan, ya. Nah kita belajar dulu sehat total. Oke, lanjut. Jadi sehat total artinya menyeluruh, ya. Rohani, jiwani, badani, ekonomi. Haleluya. Ya, Tuhan tidak mau orang yang menikmati firman tidak makan jasmani. Makanya Tuhan bikin 5 roti 2 ikan makan kenyang, lebih 12 bakul dibagi sama panitia. Muridnya 12 kan sebakul.
Nah, saudaraku, jadi kita hidup sehat untuk memuliakan Tuhan. Memang bisa orang sakit memuliakan Tuhan, tapi payah. Payah. Ya. Tapi yang paling mantap, orang sehat bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Bagaimana aku bisa sukacita menyanyi melompat ke orang itu? Ekonomiku terancam, ya, kolektif pun tak ada, tak mampu ke gereja, bajuku pun udah koyak-koyak, tak bisa ganti, malu aku. Jadi seringkali kita tidak bisa memuliakan Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau kita sembuh sampai sehat. Haleluya. Apalagi? Lanjut. Lanjut terus. Iya. Tuhan bilang begini, semoga Allah damai sejahtera Allah sendiri menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau Yesus datang, Tuhan mau kita sempurna, tak bercacat, sempurna, dipelihara, dikuduskan oleh Tuhan. Roh, jiwa, tubuh. Jadi manusia itu ada roh, ada jiwa, ada yang terendah tubuh, paling rendah lagi ekonomi atau uang, ya. Jadi Tuhan mau menguduskan sampai roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, tak bercacat kalau Yesus datang. Kalau Yesus datang, dunia makin goncang. Kalau Yesus mau datang, dunia makin buruk. Karena akhirnya langit bumi ini akan lenyap semua dengan orang-orang yang di atasnya, kecuali yang sudah diselamatkan Tuhan, ya. Lanjut. Ya. Jadi kita lihat apa faktor penyakit. Dari mana asal usul penyakit? Ya. Ya, kuman-kuman kata orang, ya. Oke, tetapi sebenarnya makhluk itu sudah ada di muka bumi dulu, karena tidak ada yang ada di muka bumi ini bukan dicipta Tuhan, ada. Misalnya mikro, bakteri, dan virus semua sudah ada sebelum penyakit datang, ya. Artinya sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua sudah ada sebenarnya. Tetapi Alkitab mengatakan ada orang menjadi sakit oleh sebab apa? Kelakuan atau perbuatannya, kehidupannya. Mereka yang berdosa, melanggar firman, tidak sesuai dengan firman, ya, bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, bertolak belakang dengan firman, dan disiksa atau menderita oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kita cenderung berdosa, cenderung berbuat salah, karena kita sudah terbiasa di situ sebelum bertobat, percaya mengikut Yesus. Ini kebiasaan lama kita dulu, ini hidup lama kita dulu. Tapi begitu kita percaya terima Yesus, kita ciptaan baru, kita diberi hati yang baru, roh yang baru, dan kita harus menjadi baru. Yang lama harus tinggal, yang baru dari Tuhan harus terjadi. Nah, kita sudah belajar bagaimana kita bisa mengalahkan dosa. Ya, semua yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada tetap di dalam dia, dan dia tidak berbuat dosa karena benih itu. Jadi bukan karena hebatnya kita. Setelah kita lahir baru ada benih ilahi, yaitu firman, kerjaan roh, dan banyak hal yang Tuhan beri kepada kita supaya kita tidak berdosa lagi. Karena Tuhan mau kita hidup seperti Dia hidup. Hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu kudus. Jadi penyakit apapun itu semua yang angkat saya bilang itu asalnya dari apa? Balikan dulu, ya. Asalnya semua dari apa? Dosa dan kesalahan. Baik penyakit rohani. Kalau kau makan buah ini atau lakar firman Tuhan, kata Tuhan, kau akan mati. Kematian yang pertama kematian rohani, terpisah dari Allah, itu arti mati. Baru menyusul kematian rohani. Nah, sesuatu yang mati itu akan merosot. Kalau orang mati tidak bisa buat apa-apa, tubuhnya akan makin hancur, akan makin rusak, dan sebagainya. Nah, demikian juga orang mati rohani akan makin jahat sampai menjadi antikristus, lawan Yesus mereka, ya. Nah, jadi kesalahan artinya tidak benar, tidak sesuai firman. Jadi kita belajar firman supaya kita jangan salah.
ya, bahkan tidak berdosa. Dengan apa seorang muda mempertahankan perawakannya bersih, menjaga sesuai dengan firman-Mu. Kusimpan janji-Mu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepada kamu. Yesus bilang, kamu bersih karena firman yang kukatakan. Ketika kita menerima firman itu menjadi kebenaran dalam hidup kita, kebenaran itu akan menguduskan kita. Nah, itu hebatnya, ya. Dan itu dilakukan oleh Tuhan melalui firman dan Roh Kudus di dalam diri kita. Apa yang tak mungkin bagi kita dilakukan Allah di dalam kita. Oke, lanjut. Iya. Nah, kita lihat 4 faktor penyebab penyakit. Faktor spiritual atau rohani 50%. Ini dalam penelitian para ahli, ya. Dan faktor psikis kejiwaan itu ada 25%, ya. Berarti pikiran, perasaan, kemauan, hal-hal rohani kalau digabungkan ini 75%. Kalau dalam penelitian seorang ahli katakan lebih dari 80% itu masalah di pikiran dan di hati manusia, menyebabkan manusia sakit, ya. Nah, 15% masalah sosial, pergaulan, ya. Ialah dampak-dampak sosial, ya. Dan secara fisik itu karena kuman-kuman, virus corona dan sebagainya. Nah, itu. Jadi 4 faktor ini sebenarnya yang menyebabkan penyakit, tapi semuanya ini terjadi karena sudah manusia dosa dan bersalah. Teruskan. Kita teruskan lagi, kita lihat. Jadi faktor spiritual, masalah hati 50%. Makanya disuruh kita menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari situlah terpancar. Kalau hati kita, roh kita sudah rusak, biasanya itu dimulai dari pikiran kita. Jadi antara hati dan pikiran ini selalu terhubung, terkoneks, ya. Rusaknya rohaninya si Adam karena dia bisa ditipu sama iblis melalui pikirannya. Kita sudah belajar juga melalui itu. Teruskan, maka jaga hati, ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Lanjut. Apa ini hubungan hati dengan penyakit? Misalnya dendam, kepahitan itu di hati, itu menyebabkan imun tubuh kita menjadi mati. Artinya ada semacam hormon yang dihasilkan oleh tubuh, antibodi namanya, itu tidak akan diproduksi, malah antibodi yang lain jadi dibunuh, mati. Jadi saya prediksi waktu virus corona, kebanyakan yang mati itu karena masalah hati dan pikiran. Saya terjemahkan tentang takut. Jadi lebih banyak yang mati karena takut, bukan karena corona sebenarnya. Nah, kita lihat seterusnya. Iya, akibat penyakit yang ditimbulkannya tadi dalam hati, yang pertama dendam dan kepahitan. Akibatnya timbullah stres, kolesterol, hipertensi, darah tinggi, serangan jantung, rematik, terus stroke, penyumbatan pembuluh darah. Jadi hati. Nah, jadi orang dendam kepahitan, nggak mau mengampuni, nggak mau berdamai, berusaha damai dengan orang, tapi terlalu mempertahankan harga diri, ego, sehingga dia tidak mau mengampuni. Akhirnya dia terus tetap dendam, tetap kepahitan, sakit hati. Nah, saudara, nggak akan ada damai sejahtera, karena di mana ada kebenaran, di situ baru tumbuh damai sejahtera dari Allah. Orang stres ini akan pergi mencari hiburan-hiburan di dunia, tetapi akan menjebak, ya. Akhirnya kalau stres terlalu lama, maka itu akan menyebabkan stroke, ya. Kalau stroke gak segera disembuhkan, stop S3, ya kan? Stres, stroke, stop, tamat S3 dalam kehidupan dia, ya.
Nah, kolesterol. Sebenarnya kolesterol ini berguna dalam tubuh kita, tapi karena ada kelemahan dalam tubuh kita tidak mengelola kolesterol ini, akhirnya menumpuk dalam pembuluh darah di jantung, akhirnya masalah hipertensi, ya kan? Serangan jantung, rematik, artritis, penyakit tulang maksudnya, stroke atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, itu masalah hati. 50% ini penyakit di sini. Terus, wah, mana ini marah ya? Faktor bisnis 25%. Masalah marah, murah marah, ya kan? Marah selama 5 menit membuat imun tubuhmu mengalami depresi selama 6 jam. Kalau marahnya 1 hari, waduh, kalikan lah. Apalagi dia sudah ada darah tinggi, jantung, cepat dia berangkat dia dari dunianya. Iya, lawannya dari marah menguasai diri, sabar. Dan itu adalah buah roh. Itu dilatih dalam komunitas kita. Jadi jangan cepat marah kalau ada sedikit kekurangan singgung menyinggung di antara kita, apalagi sampai dendam. Karena batu yang berdekatan bisa bergesekan. Memang kalau menajam dengan pisau harus dengan besi. Jadi sesama menajamkan sesama. Ya, bisa saja Tuhan izinkan itu, maka kita harus hadapi dengan benar ya. Jangan marah-marah, ramah remaja. Ya, 5 menit aja marah, efeknya 6 jam. Kalau sempat 1 hari, makanya jangan sakit badan, maka hari katanya. Ya kan? Kalau 12 jam marahnya, Pak, ngeri sekali tuh. Langsung lumpuh banyak imun dalam tubuhnya. Tubuh kita ini memiliki kemampuan menyerang penyakit. Makanya kenapa kalau kena pisau, kita cuci, kita biarin aja gitu, asal jangan kita masukkan lagi ke becek-becek, dia sembuh sendiri. Kalau bisa sembuh sendiri, berarti imun kita masih kuat. Nah, kenapa ada orang kena ini nggak sembuh? Malah karena ada gula, makin gawat kan, makin hancur tangannya, imunnya nggak ada lagi. Karena sudah ada bagian tubuhnya yang sakit, misalnya pankreas, sudah bisa menetralisir gula yang dia minum. Ya, terus. Aduh, stres deh ya. Akibat penyakit yang lain, stres berlarut membuat kita mengalami gangguan pencernaan, asam lambung, sakit perut, pokoknya masalah pencernaan. Hati-hati. Perhatikan orang yang sering marah, seringnya kena di sini. Apalagi lama kali stres, geri, dijambak kepalanya. Aduh, jangan coba dekati orang kayak gini. Korban saudara nanti. Teruskan. Yang lain, khawatir. Ini makanya dibilang jangan khawatir sampai 365 kali Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Lawan khawatir percayakan Tuhan. Khawatir itu membuat kita rentan terhadap penyakit nyeri punggung. Jadi ada hubungannya. Terus tersinggung, mudah tersinggung, payah tersungkit. Coba senyum dulu, payah itu. Tapi kalau dicolek sedikit langsung. Ini perlu dipulihkan ya. Mudah tersinggung, membuat kita cenderung terkena penyakit insomnia, susah tidur. Ada orang saudaraku sampai makan pil tidur pun tak sembuh. Karena tukang marah, mudah tersinggung, meledak. Istilah zaman reformasi, tumbuh pendek. Nah, jadi suka tidur. Ya, istrinya bilang, percuma kau bapak-bapak, ada tanggung jawab. Tersinggung. Tak bisa tidur saudaraku. Memang dia nggak langsung pukuli istrinya, mungkin dia agak sedikit apalah
malu dan sebagainya, jadi dia pasti tahan. Aduh, tersinggung, nggak bisa tidur dia. Atau sebaliknya ya, suami bilang sama istrinya, istri macam apa kau? Pergi-pergi saja kau bergosip, tapi tidak beres di rumah. Sibuk dia. Hati-hati. Nah, kalau salah jangan tersinggung, rendah hati aja. Minta ampun, minta maaf, dan perbaiki ke depan. Karena kesalahan membuat penderitaan, dosa membuat penyakit. Ya, makanya jangan tersinggung. Itu kesalahan bikin saudara menderita nanti. Haleluya. Iya, sukar tidur. Tubuh kita ini kalau orang tua 50 ke atas itu harus bisa tidur enak 5 jam, kalau enggak masalah. Kalau anak kecil, bayi 12 atau remaja 10 jam. Maka kamu anak-anak kos jangan sampai tidak tidur minimal 8 jam. Kamu tidur jam 12, pagi-pagi bangun jam 6 sekolah, berarti berapa jam? Sekitar 6 jam, enggak, minimal 8 jam kamu. Makanya saya tahu orang yang kurang tidur itu. Kalau orang tua 50 ke atas 5 jam enak tidur sudah cukup. Ya, kalau bayi 12 jam, bahkan bisa lebih. Remaja itu minimal 8 jam. Pemuda remaja minimal 8 jam tidur. Ya, kalau misalnya malam kurang, mungkin tidur siang ditambahin gitu ya. Nah, jadi karena tidur adalah istirahat yang paling bagus. Jadi waktu tidur itu nanti searching orang muda, apa manfaatnya tidur enak lelap. Nah, ada apa namanya detox, relaksasi, racun-racun di ini kan, lalu apa makanan diproses dengan bagus dan sebagainya, gitu ya. Ya banyak itu ya. Oke, terus ya, kebingungan atau gundah gulana, ya kan? Membuat kita rentan terhadap gangguan tulang belakang bagian bawah. Nah, jadi larinya ke tulang ya. Terus ini ketakutan, baru takut. Itu kakaknya, abangnya khawatir itu kan. Ya, membuat kita rentan terhadap penyakit ginjal. Oh, kalau sudah ginjal gagal, habislah. Ya kan? Udah, cuci darah tunggu mati aja. Ya, ada lihat orang udah gagal ginjal sekali 2 kali minimal 1 minggu dia cuci darah. Kalaupun pakai BPJS itu ada aturan berapa kali. Ya, dia rajin kerja cari uang, diharap lagi, wah, ternyata dia tabung, kena ginjal habis semua saudara. Cuci darah 3 kali 1 minggu, paling sedikit 2 kali itu. Kalau enggak mati dia, tapi ujung-ujungnya mati juga. Dia nggak bisa kerja lagi, lemas dan sebagainya. Iya, susah. Makanya jangan mau sakit. Ada lihat? Mau sehat lah. Amin. Dengan lakukan firman. Jadi kalau kita sakit jangan bilang cobaan mana ini Tuhan. Enggak, kamu sakit karena dosa kesalahan. Jangan bilang cobaan dari Tuhan. Dan dibantu oleh iblis tentunya. Kalau sempat iblis bekerja, campur tangan, intervensi terhadap penyakitmu, maka dokter manapun tak bisa menyembuhkan. Ada penyakit intervensi oleh iblis. Makanya ada roh sakit penyakit, roh kelemahan. Misalnya sakit kanker, ditumpangi sama iblis. Kau nggak akan sembuh, itu mendatangkan kematian. Kalau iblis sudah masuk, tujuannya mencuri, membunuh. Salah satu cara membunuh dengan penyakit. Jadi jangan bilang dari Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan, makanya dia mati di kayu salib. Oleh guru Yesus kamu sembuh. Mau bikin sakit. Jadi jangan kamu menuduh Tuhan. Itu apa itu? Pelecehan apa namanya? Nanti dikena hukum. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Iya. Nah, jadi hati-hati ginjal ini pentingin ya.
terlalu banyak makan obat kimia, enak ya. Ya, kuping pun akan kena pekat. Iya, bukan maksudku tidak bisa makan obat, tapi jangan terlalu banyak. Ya kalau tahan masih tubuh kita tahan aja. Ya, aku sempat ada sedikit kelemahan dalam fisik, sempat saya diserang batu. Gak mau makan obat, biarin dulu. Aku berdoa tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ya, karena aku tahu banyak kali makan obat kuping jadi pekat, ginjal kena. Tapi sebenarnya yang paling hebat ketakutan. Gantilah ketakutan ini menjadi iman. Haleluya. Ketakutan muncul dari mendengar, memperhatikan, menangkap hal-hal buruk, hal-hal yang belum terjadi tapi sudah direka-reka terjadi hal yang buruk. Jadi takut. Tapi iman timbul dari mendengar firman. Jadi bukan datang sendiri iman itu, timbul karena kita berusaha mendengar firman. Amin. Kita dengarlah kabar baik dari Tuhan, kabar-kabar yang bagus dari firman. Kau jadi beriman, lebih semangat, dibangkitkan. Jangan kau lihat kabar buruk semua. Itu harus terjadi. Ya. Terus ini dia. Kawannya ke sana, kawannya ke sana. Kira-kira apa ya? Munafik kau. Satu hafrutan, tapi gini lah ini. Kau melayani, tapi itu rupanya kawan. Kawan dia, kawan. Satu hafrutan mungkin ya. Tapi lihatlah gayanya. Dia berpikir negatif, ya kan? Nggak usah kau pikiri negatif. Haleluya. Paling Alkitab bilang kalau kau lihat temanmu berdosa, ingatkan dia dengan kasih, nasihati dia empat mata. Dan kita nggak boleh menghakimi, tapi kita bantu dia dengan kasih supaya dia keluar dari situ. Karena masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya. Nah, kita bantu. Itulah gunanya komunitas yang positif itu. Itulah gunanya persatuan itu. Iya. Jadi jangan udah jatuh ketimpa tangga pula lagi kan. Karena orang kalau gitu, udah jatuh dia mampus kau kata kan. Nampak kali dendam dia kan. Iya. Jadi berpikir negatif membuat kita rentan pada penyakit dispepsia atau sulit mencerna. Ini pikiran kita ini harus positif tinggi ya? Jadi sampai ada buku yang jadi bestseller, The Power of Positive Thinking katanya. Bagus juga, pernah saya baca. Diajari kita bagaimana berpikir ya, kayak orang-orang yang apa itu yang ngomong-ngomong itu di gaji dia, apa itu namanya? Motivator. Dia positif dia apanya? Ya kegagalanmu sekarang bukanlah kegagalan, tapi batu loncatan untuk berhasil. Bisa ada kalanya kita mundur 2 langkah untuk ancang-ancang melangkah lebih jauh. Bagus itu. Kalau orang berpikir negatif sudah gagal, mampuslah, udahlah gitu. Nah, itu. Jadi motivator itu dia memakai pikiran positif, apalagi memakai firman. Eset lagi. Pikiran positif aja sudah mantap, apalagi firman Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan mau firman mengubah kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Itu dahsyat lagi, pikiran yang sempurna itu. Dan itu bisa berubah. Ya, makanya rubah pikiran sesuai firman. Amin. Jangan bilang situasimu langsung kau klaim. Habis jangan. Ada firman, rubah pikiran. Katakan firman, renungkan firman, lalu bertindaklah seperti itu. Dan kau pasti menang. Haleluya. Jadi sulit dalam pencernaan. Terus berasa. Ada orang kan saking marah istrinya berasa. Jadi mudah emosi, pemarah membuat kita rentan pada penyakit hepatitis. Hati. Memang minuman keras juga bisa membuat hati rusak, tetapi ini lebih merusak lagi. Di samping lagi tadi ada hipertensi, tekanan naik dan sebagainya ya. Jadi secara tubuh
dihantam hati kita. Nah, makanya jaga hati, jangan sampai dihantam sama marah, mudah emosi. Haleluya, apa yang merasa? Dari mana apinya itu? Api amarah ya. Berasa. Iya. Ada kayak gini orang? Ada ya? Di ruangan ini ada? Baju apa dia? Perempuan laki-laki? Oh gak ada ya? Oh sini semua peramah semua. Iya. Amin. Haleluya. Terus kan? Nah, faktor sosial 15%. Jadi kita harus berkomunikasi dengan orang yang positif lah ya kan? Sukacita, ketawa. Ya kadang-kadang orang muda kuliah tetap ketawa, asal positif ketawa kan? Gak apa-apa lah ya kan? Iya, jadi senang ya kan? Jadi ini perlu komunitas ini kan? Daripada kayak saya dulu belum ada komunitas yang positif, kalau sudah suntuk dimarahi di rumah, pergi kami ke gengnya kan, lalu pergi kami ke kelapa sawit, di situ kami curi ubi, curi kacang panjang timun. Nah malam-malam kami pergi di jalan-jalan ada tempat duduk, tembok-tembok di situ duduk main gitar kami situ. Karena modal gede tua nggak ada uang kan, di situ lah. Jadi komunitasnya jelek semua, akhirnya nanti malam minggu curi ayam kami. Jadi karena pergaulan yang buruk, makanya kita bentuk komunitas kita, komunitas bapak-bapak, orang ibu-ibu. Nah, cuma jangan sampai disalahgunakan komunitasnya ya. Iya. Oke. Terus, kalau masalah makanan itu kurang dari 10% efeknya, ya kan? Ya kalau orang tua sudah ada masalah pencernaan, usahakan makan yang berserat. Ya, jadi apa sehat lima sempurna, olahraga, ya main-main, tetap ketawa, walaupun nggak pandai main bola, pokoknya tetap ketawa, apa-apa lah. Ya. Haleluya. Yang dilakukan tertawa sendiri tanpa sebab. Ya. Terus banyak minum air putih, ya kan? Ada ukurannya, kalau orang minimal 1,5 liter satu hari. Ya, tapi kalau orang lebih besar badannya itu 2 liter sampai 3 liter. Nah, air putih ya, jangan yang bukan yang nggak jelas. Nah, kadang-kadang orang diminum yang nggak kasih minuman kan, nah nggak menyehatkan, jadi kesalahan lah ya kan. Alkohol itu sebenarnya itu obat untuk medis, tetapi alkohol itu digunakan untuk bersenang-senang, jadi salah, kena lah levelnya, ya rusaklah ususnya. Jadi kesalahan penderitaan itu menyebabkan ya orang sakit. Jadi jangan makan yang bukan untuk dimakan. Ganja itu sebenarnya untuk obat-obatan nih. Morfin itu untuk obat, tapi dipakai salah gunakan. Ibarat ini, pisau yang tajam kan digunakan untuk potong daging, untuk potong sayur, tapi digunakan untuk potong orang, kan salah jadinya. Salah guna. Salah guna ya. Jadi kalau begitu kenapa Tuhan ciptakan ganja morfin? Ada gunanya itu, ya kan? Misalnya di dalam perang, kena tembak dia, sakit kali. Supaya dia jangan pendarahan terlalu banyak, sakitnya luar biasa. Akhirnya dikasihlah bius dia, morfin atau apa. Jadi orang-orang medis, ya. Ya, terus, ya pola makan yang sehat, ya. Kalau sudah kena gula, sedikit kurangi karbohidrat, yaitu apa ini namanya? Nasi, jagung, ubi, sagu, karbohidrat. Tapi yang paling tinggi adalah ini ya, nasi dengan ubi ya. Nah sayur-sayuran bagus itu, susu, lauk pauk. Yang paling bagus lauk pauk sebenarnya adalah ikan. Ikan. Pokoknya ikan. Kalau daging memang setelah air bah diizinkan daging. Sebelumnya manusia makan ini sayur-sayur buah-buahan. Tapi karena air bah sudah hancur semua, izinkan makan daging ya. Nah paling bagus ikan ya, dan buah-buahan seperti itu ya. Jadi kalau orang sudah sudah ada penyakit gulanya atau
masalah hipertensi, maka dikurangilah daging, dikurangilah ini. Nah, berdoa supaya sembuh, supaya balik bisa. Haleluya. Teruskan. Ya, pola hidup sehat. Baik makannya, hidupnya, ibadahnya sukacita, hidup di rumah sukacita. Nanti kita akan belajar. Saya akan ajarkan nanti di kebaktian keluarga. Bagaimana membuat kita enak di rumah. Karena secara roh saya lihat belum semua jemaat ini, maaf, senang tinggal di rumah. Ya, jadi kadang-kadang kulihat ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak menghilangkan stres di rumah, dia keluar datang ke gereja, untunglah ke gereja. Iya, jadi pelarian. Ya, kalau bapak-bapak nggak ada pala kulihat ke gereja tua mencuri lagi kan? Ya, tetapi komunitas kita buat, bapak-bapak bangkitkan komunitasnya, ya kan? Boleh saling berbagi pengalaman yang bagus, bagaimana menang dan sebagainya, ya kan? Ya, jadi mana jangan perlu terus kau lewatkan pola tadi. Ya, jadi perlu nanti dalam kebaktian, karena kebaktian orang tua itu pembahasannya agak khusus, tidak sama dengan ibadah gabungan dan sebagainya, ya. Namun dalam hangkutan nanti bisa kamu dalami sharing, ya. Jadi sampai nanti kita menciptakan rumah kita itu kayak surga, nyaman di rumah, lebih enak di rumah daripada pergi ke Danau Toba, apalagi pergi ke rumah orang lain. Gak salah sebenarnya, tapi itu atmosfernya kita yang ciptakan melalui suami, istri, anak-anak. Ya, lalu kalau datang orang ke rumah kita, ikuti aturan. Contohnya di rumah kami ini banyak anak-anak kos dititipkan orang tuanya supaya berubah, katanya kan, supaya didoai. Nah, harus ikut aturan di rumah ini. Kalau enggak nanti merusak atmosfer di rumah kami ya, jadi kacau kan. Ya, jadi mereka harus ikuti. Makanya seorang politisi senior berkata begini, orang yang baik akan menjadi jahat kalau masuk kepada sistem yang salah. Tapi sebaliknya orang jahat akan menjadi baik kalau masuk ke sistem yang benar. Makanya kita ciptakan atmosfer di keluarga kita ciptakan atmosfer yang baik di gereja ini. Amin. Itu gaya hidupnya Allah aja. Firman Tuhan, pikiran positif, kebenaran firman, itu yang kita tularkan kepada kawan kita, sehingga atmosfer di rumah enak, sehingga kita berkata keluargaku adalah surga. Haleluya. Karena gereja dimulai dari keluarga, rumah tangga. Karena gereja terdiri dari rumah tangga. Makanya kita sebut diberi pemulihan, harus dipulihkan semua. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesenangan, untuk Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Apapun itu, ya. Jadi jangan makan yang tidak perlu kau makan, nanti kau sakit, tidak mempermuliakan Tuhan. Ya, jangan minum yang tidak perlu kau minum. Semuanya harus kita bikin untuk memuliakan Tuhan. Amin. Terus, maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, kalau sudah hati kita dan pikiran kita kompak, karena sudah yes terhadap firman kehendak Tuhan, tubuh kita sudah 75% sudah bisa kita kontrol kesehatan kita. Yang lain gampang lah, ya kan? Terus, ya, seneng gitu ya. Ini nggak ada problem nih. Kalau kayak gini muka nggak ada sakit hati. Paling kalau lapar dia nangis dia, ya itu cara dia mengungkapkan, dia nggak bisa cari makan sendiri kan. Nah ini manusia tanpa problemnya. Maka dikatakan kita harus seperti anak kecil, hatinya, kepolosannya. Haleluya. Kalau tidak kita nggak boleh masuk kerajaan Allah katanya, ya. Senang dia kan?
Amin. Nah, lepas senyumnya itu, aduh enak. Ataupun, aduh, kalau orang bapak bilang nggak harus ngasuh misal katanya kan, ya memang ngapain pikir ya kan? Diluapkan aja kalau ada masalah ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah ada dari penyakit artritis, penyakit tulang belakang dan sebagainya kan, tulang. Jadi karena patah semangatnya. Nggak ada semangat, nggak ada gairah, nggak ada khawatir yang ada. Kayak anak kecil ini yang senyum dia. Ya, kita pun ikut ketawa begini kan, kita gelitik dia. Iya kita ketawa kan. Tapi coba gelitikin orang yang suka marah, makin marah dia. Lain. Anak kecil kalau digelitiki main-mainin, senang kita pun ikut gembira sama dia ya. Terus, lanjut, sukacita, ya, karena hati yang gembira. Amin. Maka saudaraku, seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus kalahkan raksasa kita itu. Apa itu raksasa kita di dalam kita? Sempurna. Apa lagi? Hawa nafsu. Apa lagi? Kalau kita masih hidup di situ, iblis akan masuk. Misalnya saudara tidak kalahkan hawa nafsumu, ya, suka berzina, suka film porno, suka yang dosa-dosa seksual, atau mulai memikirkan kapan lagi aku punya istri kedua gitu kan. Hati-hati, nanti si apa itu datang di asmoserius itu menangani juga. Kalau dia sudah masuk, udahlah, kau sudah terikat. Kalau sudah terikat, maka engkau akan dicuri semua. Karena kalau dia sudah masuk, tugasnya mencuri, lalu dibunuhnya saudara dengan stres, dengan apa, dengan penyakit, supaya kau mati di luar Tuhan, supaya binasa. Karena tujuan dia mencuri, membunuh, membina. Hati-hati, cepat datang sama Tuhan. Akhirnya itu semua, ya, kita ke depan berlari. Jadi jangan saudara pikir iblis itu tinggal diam. Kalau sudah punya kebiasaan buruk, iblis diam. Enggak, dia akan cari kesempatan. Dia seperti singa menggau-ngau mencari siapa yang ditelannya. Iblis akan coba mempengaruhi, menguasai sampai merasuk. Hati-hati, tapi jangan beri kesempatan. Haleluya. Lebih bagus datang kepada Tuhan. Ya. Jadi misalnya cinta uang, hati-hati juga. Karena iblis masih berkuasa di uang. Maka ada setan yang berkuasa dalam bidang itu, yaitu namanya Mammon atau Bal. Nah, orang yang cinta uang akan dibuatnya menderita, akan dicurinya firman, dicurinya sukacita dan banyak hal, sehingga banyak orang menderita dan akhirnya menyimpang imannya. Hati-hati, Tuhan sudah janji bahwa burung dipelihara akan kita. Amin, jangan takut. Bahkan masa depan kita pun sudah dirancangnya. Rancanganku mengenai kamu masa depan yang penuh, bukan celaka tapi damai. Iya, itu sebabnya ikutin aja. Jadi perjuangan kita gak sia-sia ya. Jangan orang berjuang saudaraku cari uang, tapi itu hal yang sia-sia. Di narkoba misalnya, berjuang dia dengan cari uang, rupanya hanya untuk hawa nafsu. Jangan saudara. Karena di luar Tuhan kita gak bisa menikmati hal-hal yang sesungguhnya yang sejati. Semua semu. Ya kayak di Facebooknya itu kan dunia maya namanya. Dunia maya dengan dunia nyata beda. Kan? Gak banyak orang berkenalan dan menikah karena dunia maya. Akhirnya saudara itu menyesal setengah mampus. Karena di dunia maya bisa dia rohani kali. Lihat semua rohani orang Kristen di dunia maya kan. Wah, firman Tuhan, kita harus gini. Padahal aslinya nggak begitu dia kan. Mukanya cantik kali, padahal aslinya nggak begitu. Karena bisa sekarang di dunia maya muka yang hitam jadi putih, bisa di make up ya. Ada pernah saya bikin foto saya rambut putih, pakai kumis tebal, tapi orang bukan bapak itu ya. Di dunia maya bisa diakal-akal semua. Tapi
tapi belum tentu indah di dunia maya, dalam dunia nyata. Tuhan mau kita di dunia nyata, amin. Jangan ada tipu-tipu. Dunia maya itu dunia tipu-tipu, hati-hati. Yang di medsos itu jangan terlalu percaya. Apalagi yang YouTube itu judulnya bombardir. Si anu sudah ditangkap dan dibal-bali. Padahal supaya kita nonton YouTube-nya nggak ada ditangkap dibal-bali gitu kan. Jadi dunia tipu-tipu itu ya. Apalagi sekarang udah kebablasan semua banyak orang kan. Hati-hati menggunakan medsos. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa.